Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, Pak. Saya Maulana Khairullah akan menjelaskan jawaban dari UTS Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Yang pertama, untuk soal nomor satu, yaitu jelaskan cara kerja jaringan komputer yang mengacu pada prinsip OSI atau Open System Interconnection. Cara kerja jaringan komputer mengacu pada prinsip OSI dapat dijelaskan melalui fungsi dari 7 lapisan yang membentuk model OSI. Setiap lapisan memiliki tanggung jawab spesifik dan bekerja secara hierarkis, di mana setiap lapisan hanya berkomunikasi dengan lapisan di atas dan di bawahnya. Berikut adalah lapisan dari 7 lapisan OSI. Yang pertama ada lapisan fisik atau physical layer, eh, yang dimana bertanggung jawab atas pengiriman data dalam bentuk bit mentah melalui media komunikasi fisik seperti kabel atau gelombang radio. Fungsinya yaitu untuk menentukan bagaimana bit direpresentasikan, kemudian untuk mengatur bagaimana koneksi dimulai, dipertahankan, dan dihentikan, lalu untuk menangani aspek mekanis dan elektris seperti jumlah pin pada konektor. Kemudian untuk lapisan yang kedua yaitu lapisan data link atau data link layer. Lapisan ini mengubah media transmisi mentah menjadi saluran yang bebas dari kesalahan transmisi untuk digunakan oleh lapisan jaringan, yang fungsinya yaitu membagi data menjadi frame, kemudian menyediakan deteksi kesalahan dan konfirmasi pengiriman, kemudian mengatur akses ke media bersama terutama pada jaringan broadcast. Lalu yang ketiga ada lapisan jaringan atau network layer, yang fungsinya yaitu untuk menentukan routing paket berdasarkan tabel statis atau dinamis. Lalu untuk menangani pengalamatan antar jaringan, lalu mengatasi fragmentasi paket jika ukuran data melebihi batas jaringan tertentu, dan mengelola kemacetan di jaringan. Kemudian lapisan keempat yaitu lapisan transportasi atau transport layer. Lapisan ini berfungsi untuk mengelola komunikasi end-to-end antar perangkat, yang fungsinya yaitu untuk memecah data menjadi segmen dan memastikan pengiriman data bebas kesalahan. Lalu untuk mengatur urutan data agar diterima sesuai dengan pengiriman, kemudian menyediakan jenis layanan komunikasi yang diinginkan seperti koneksi yang andal atau tidak andal. Kemudian ada yang kelima ada lapisan sesi atau session layer, yang berfungsi untuk yang bertanggung jawab untuk mengatur sesi antar aplikasi di perangkat yang berbeda. Fungsinya ialah menyediakan kontrol dialog, kemudian mengelola token untuk menghindari operasi kebersamaan yang konflik. Lalu menyediakan titik sinkronasi untuk melanjutkan proses jika terjadi gangguan. Kemudian yang keenam ada lapisan presentasi atau presentation layer, yaitu lapisan yang bertanggung jawab atas penerjemahan data agar dapat dimengerti oleh perangkat yang berbeda. Fungsinya yaitu untuk mengonversi format data misalnya dari ASCII ke EBCDIC. Kemudian untuk melakukan enkripsi dan dekripsi data untuk keamanan. Kemudian untuk mengompresi data untuk efisiensi pengiriman. Lalu lapisan terakhir ialah lapisan aplikasi atau application layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk berinteraksi langsung dengan pengguna melalui berbagai protokol aplikasi, yang fungsinya yaitu menyediakan layanan seperti HTTP untuk web, FTP untuk transfer file, SMTP untuk email, dan lainnya. Kemudian untuk mengelola komunikasi aplikasi dengan lapisan di bawahnya. Berikut adalah penjelasan dari soal nomor satu, yaitu 7 lapisan OSI pada komputer. Kemudian dilanjutkan oleh soal nomor 2, yang
Isi soalnya ialah jelaskan jenis-jenis topologi jaringan komputer serta berikan kelebihan dan kelemahannya pada setiap topologi. Sini ada beberapa jenis topologi. Yang pertama ada jenis topologi bus. Jenis topologi bus ini menggunakan sebuah kabel utama, trunk atau backbone yang menjadi jalur komunikasi bagi semua perangkat di jaringan. Perangkat-perangkat dalam jaringan ini terhubung ke kabel utama menggunakan konektor T atau taps. Berikut adalah gambar ilustrasi dari topologi bus. Kemudian, ciri-ciri topologi bus diantaranya semua komputer di jaringan terhubung ke kabel utama atau backbone. Menggunakan konektor T untuk menghubungkan perangkat ke kabel utama, dahulu sering menggunakan kabel koaksial seperti 10 base min 2 atau 10 base min 5. Nah, ini adalah eh, terminatornya, Pak. Ini jaringan ke kabel utama. Nah, ini kabel utamanya ini, Pak. Ini adalah ilustrasi dari topologi bus. Nah, kelebihan dan kelemahan topologi bus ini untuk pertama kelebihannya yaitu mudah dan murah untuk diimplementasikan. Kemudian menggunakan kabel lebih sedikit. Selanjutnya kekurangan ialah sulit untuk troubleshooting. Lalu kerusakan kabel utama memutus seluruh jaringan. Nah, ini jika ada putus di salah satu ini, maka jaringan semua komputer akan terganggu. Gangguan saat perangkat ditambah atau dihapus. Jika menambahkan perangkat baru, maka mungkin akan terjadi gangguan. Atau jika dikurangi perangkat juga mungkin akan terjadi gangguan. Kemudian kinerja menurun dengan banyaknya perangkat. Nah, seiring dengan banyaknya perangkat yang terhubung, mungkin eh, akses atau kinerjanya akan menurun. Lalu dilanjut dengan topologi yang kedua, yaitu topologi ring. Ini ilustrasinya seperti cincin yang melingkar, di mana pada topologi ring, data mengalir dalam pola melingkar atau logika cincin, di mana setiap perangkat terhubung ke perangkat lain dalam jalur tertutup. Data melewati setiap perangkat secara berurutan sampai mencapai tujuannya. Ciri-ciri topologi ring adalah data dikirim dalam arah tertentu, searah jarum jam atau berlawanan, ya, dia muter ke sini Pak, atau ke sini. Lalu biasanya menggunakan teknologi seperti FDDI, SONET, atau token ring. Seringkali topologi ini secara fisik terlihat seperti topologi star, tetapi berfungsi secara logis seperti ring. Token ring menggunakan perangkat Multi-Station Access Unit (MSAU) yang berfungsi seperti hub atau switch untuk mengelola aliran token secara internal. Kelebihannya yaitu instalasi yang moderat, kemudian ada troubleshooting lebih mudah. Lalu ada kekurangannya yaitu gangguan pada kabel mempengaruhi jaringan, kemudian penambahan atau penghapusan perangkat akan mengganggu jaringan juga. Selanjutnya ada topologi star. Pada topologi star, semua perangkat dalam jaringan terhubung ke satu perangkat pusat atau hub atau switch. Setiap perangkat memiliki koneksi langsung point to point ke perangkat pusat tersebut. Nah, ini ilustrasinya, Pak. Jadi setiap perangkat dari masing-masing komputer terhubung ke satu hub atau switch-nya. Ini hub atau switch-nya. Nah, ini terhubung langsung ke hub atau switch-nya. Ciri-ciri topologi star ialah setiap perangkat membutuhkan satu kabel untuk terhubung ke hub atau switch. Nah, ini. Perangkat pusat atau hub atau switch bertindak sebagai pengontrol komunikasi antar perangkat. Dalam hal ini adalah switch-nya. Kemudian merupakan jenis topologi yang paling banyak digunakan saat ini. Untuk kelebihannya, mudah untuk troubleshooting dan isolasi masalah. Jadi mungkin kalau misalnya ada gangguan di komputer ini, ya mungkin kita hanya perlu memeriksa di bagian ininya saja. Bagian antara kabel penghubung si komputer A ini dengan switch-nya. Ekspansi jaringan lebih mudah.
Kabel rusak tidak mempengaruhi jaringan. Jika salah satu kabel rusak, seperti yang saya contohkan tadi, maka komputer-komputer yang lain tidak terpengaruh. Hanya komputer ini saja yang rusak atau bermasalah. Jadi komputer yang lain masih dapat berjalan dengan normal. Kemudian kekurangannya memerlukan lebih banyak kabel. Nah, karena masing-masing dari unit komputer itu terhubung ke switch, jadi memerlukan lebih banyak kabel. Jika hub atau switch mengalami kerusakan, seluruh jaringan akan terganggu. Nah, karena pusatnya di switch ini, Pak. Jadi, jika switch atau hub ini mengalami masalah atau rusak, maka ya semua komputer akan merasakan akibatnya, yaitu komputer tersebut akan bermasalah juga atau jaringannya terganggu. Kemudian ada implementasi rumit. Nah, ini karena masing-masing memerlukan kabel, jadi mungkin lebih lebih rumit lagi untuk pemasangan kabel-kabelnya. Kemudian ada topologi mesh, di mana setiap perangkat di jaringan terhubung langsung dengan semua perangkat lain, menciptakan banyak jalur komunikasi. Hal ini membuat data dapat mengalir melalui berbagai rute dari sumber ke tujuan. Ciri-ciri topologi mesh adalah setiap perangkat memiliki koneksi langsung ke perangkat lainnya, memberikan tingkat redundansi yang tinggi karena ada banyak jalur alternatif untuk data. Jarang digunakan dalam jaringan kecil karena kompleksitasnya. Kemudian terdapat variasi hybrid mesh yang menggunakan koneksi point-to-point hanya untuk perangkat tertentu, sering digunakan pada WAN. Nah, ini kelebihannya yaitu redundansi tinggi. Jika lalu ada jika satu jalur kabel rusak, data masih bisa dikirim melalui jalur lain. Kemudian ekspansi jaringan tidak mengganggu. Kemudian keandalan tinggi, jalur alternatif mencegah kegagalan total jaringan. Nah, ini ada beberapa jalur dari komputer ini ke komputer ini, ke komputer ini, komputer ini, komputer ini, jadi seperti terhubung semua, Pak, dengan jalur masing-masing komputer. Kemudian untuk kekurangannya memerlukan lebih banyak kabel karena masing-masing komputer memerlukan terhubung semua, maka kabel yang diperlukan pun akan lebih banyak. Selanjutnya instalasi dan konfigurasi sangat rumit, lalu troubleshooting juga sulit untuk topologi mesh ini. Kemudian ada yang kelima yaitu topologi tree. Topologi tree atau topologi jaringan yang umum digunakan yaitu menggabungkan konsep star dan bus. Topologi ini memiliki struktur berlapis dengan tiga lapisan utama yaitu core layer, lapisan inti, tempat perangkat utama terhubung. Kemudian ada distribution layer, penghubung antar lapisan. Kemudian ada access layer, lapisan yang menghubungkan perangkat ke pengguna. Nah, ini adalah core layernya, Pak. Kemudian ini ada distribution layernya. Lalu ini adalah access layernya. Jaringan-jaringan tree menggunakan koneksi point-to-point antara perangkat dan meniru struktur star pada setiap lapisan, namun menggabungkan beberapa cabang seperti bus dari titik satu ke pusat titik atau root. Kelebihannya yaitu jaringan dapat dengan mudah diperluas tanpa mengganggu keseluruhan struktur yang ada. Kemudian dengan struktur berlapis, topologi ini memudahkan manajemen dan pemeliharaan jaringan. Lalu setiap lapisan memiliki fungsi yang jelas yang memudahkan pemisahan dan pengelolaan antara distribusi data, akses, dan kontrol. Lalu karena ada pembagian yang jelas antar lapisan, jadi lebih mudah untuk mengamankan setiap lapisannya, Pak. Kekurangannya itu jika lapisan akar atau core layer ini mengalami gangguan, maka seluruh jaringan dapat terpengaruh. Lalu kompleksitas dan biayanya yang besar. Lalu setiap koneksi yang gagal di dalam jaringan ini dapat menyebabkan sebagian segmen jaringan tidak dapat dijangkau. Selanjutnya ada topologi daisy chain.
Topologi daisy chain ini adalah topologi jaringan yang menghubungkan semua host secara linear, di mana setiap host terhubung dengan dua host lainnya, kecuali host di ujung. Jika kedua N host terhubung, topologi ini akan berubah menjadi ring topologi. Ini adalah ilustrasi dari topologi daisy chain. Ciri-ciri dari topologi daisy chain ini adalah koneksi linear, yaitu data mengalir melewati setiap host secara berurutan. Kemudian ada relay antar host. Tiap host berfungsi sebagai perantara atau relay untuk meneruskan data ke host lainnya. Lalu titik kegagalan tunggal. Kegagalan pada satu koneksi akan memutus jaringan menjadi dua bagian yang tidak terhubung. Kelebihannya yaitu instalasi sederhana karena hanya memerlukan koneksi antar host secara langsung. Yang kedua, memerlukan perangkat jaringan seperti jaringan tambahan seperti switch atau hub. Lalu kekurangannya, kegagalan pada satu koneksi memutus jaringan menjadi beberapa bagian. Lalu yang kedua, karena setiap host harus meneruskan data, semakin panjang jaringan, semakin lambat kinerjanya. Yang ketiga, sulit untuk menambah host tanpa mempengaruhi jaringan yang ada. Lalu ada topologi hybrid. Topologi hybrid adalah struktur jaringan yang menggabungkan berbagai jenis topologi seperti star, ring, dan bus. Nah, ini star, ring, yaitu menggabungkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing topologi. Kelebihannya yaitu fleksibel dan adaptif, lalu mudah dan menambah perangkat atau segmen tanpa mengganggu jaringan yang ada. Kemudian mengambil kelebihan dari topologi-topologi yang digabungkan. Kekurangannya yaitu membutuhkan perencanaan dan pengelolaan yang lebih rumit. Lalu yang kedua, implementasi memerlukan perangkat dan konfigurasi tambahan sehingga biaya yang dikeluarkan tinggi. Yang ketiga, soal izin Pak, itu untuk penjelasan dari soal nomor 2 yaitu soal untuk topologi. Kemudian yang ketiga, jelaskan komponen-komponen utama yang diperlukan untuk jaringan komputer. Komponen-komponen utama yang diperlukan untuk jaringan komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah router, merupakan inti dari konektivitas jaringan terutama untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan yang lebih besar seperti internet. Nah, ini adalah gambar routernya. Fungsi utama router ini adalah untuk mengatur jalur data. Router menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan data antar jaringan. Kemudian ada switch. Switch adalah perangkat keras jaringan komputer yang menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal. Switch bekerja untuk mengarahkan data ke perangkat yang dituju dalam jaringan sehingga meningkatkan efisiensi dan kecepatan komunikasi data. Ini adalah gambar dari switch. Biasanya banyak soket colokan untuk kabelannya, Pak. Kemudian yang ketiga ada modem. Modem adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan ke internet. Modem mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog yang dapat ditransmisikan melalui kabel telepon atau kabel TV. Sebaliknya, modem juga mengubah sinyal analog yang diterima menjadi sinyal digital yang dapat diproses oleh komputer. Adalah tampilan modem. Kemudian yang keempat, access point. Access point adalah perangkat yang memungkinkan perangkat nirkabel Wi-Fi untuk terhubung ke jaringan komputer. Jaringan kabel adalah gambar access point. Lalu yang kelima adalah kabel jaringan, yaitu media kabel media kabel dalam jaringan dikenal istilah kabel Ethernet atau kabel UTP, unshielded, unshielded twisted pair. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan satu sama lain untuk memastikan transfer data yang yang cepat dan stabil. Kemudian ada Network Interface Card atau NIC. Ini gambar NIC-nya, Pak.
Perangkat ini memungkinkan komputer untuk terhubung ke jaringan. Setiap komputer yang ingin terhubung ke jaringan memerlukan NIC, baik itu terintegrasi dalam motherboard atau sebagai kartu eksternal. Ini biasanya ada di komputer yang untuk menerima colokan kabelan, Pak. Ini soket kabelannya. Kemudian ada server. Server adalah komputer yang menyediakan layanan untuk komputer lain dalam jaringan, seperti berbagi file, hosting website, atau mengelola email. Server memiliki peran sentral dalam manajemen dan distribusi sumber daya dalam jaringan. Terakhir ada firewall. Firewall adalah perangkat yang mengontrol lalu lintas jaringan. Firewall ini melindungi jaringan dari akses yang tidak sah dan potensi serangan. Firewall dapat berupa perangkat keras atau perangkat lunak. Ini adalah ilustrasinya. Yang pertama, di mana internet tidak langsung berhubungan langsung dengan perangkat atau komputer. Internet ini harus melewati firewall dulu. Fungsi firewall ini adalah untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak sah. Jadi jika jaringannya aksesnya tidak sah, maka akses internet tidak akan diteruskan ke jaringan komputer-komputer yang di sini. Selanjutnya untuk soal nomor 4, yaitu jelaskan fungsi dari media akses kontrol dalam jaringan komputer. Media akses kontrol atau MAC adalah sublapisan data link layer dalam OSI model yang bertanggung jawab atas pengiriman data melalui media jaringan yang digunakan bersama. Fungsi dari MAC ini adalah satu, untuk mengatur akses ke media jaringan. MAC memastikan bahwa perangkat dalam jaringan dapat mengakses media komunikasi secara terkoordinasi. Hal ini penting untuk mencegah tabrakan data saat beberapa perangkat mencoba mengirim data secara bersamaan. Yang kedua, pengelolaan bandwidth jaringan. Protokol MAC membantu perangkat berbagi bandwidth jaringan secara efisien. Dengan ini, data dapat dikirim dengan reliabilitas yang lebih tinggi tanpa saling terganggu. Yang ketiga, pencegahan tabrakan data. MAC menggunakan protokol tertentu untuk mencegah atau menangani tabrakan data antara CSMA dan dengan CD. Digunakan dalam jaringan internet kabel, memungkinkan perangkat mendeteksi tabrakan dan mengatur ulang pengiriman data. Lalu antara CSMA dengan CA digunakan dalam jaringan nirkabel, berusaha menghindari tabrakan sebelum pengiriman data. Yang keempat, fungsi dari MAC adalah identifikasi perangkat melalui alamat MAC. MAC address atau MAC address adalah pengenal unik yang diberikan kepada setiap pengontrol antarmuka jaringan dalam perangkat. Alamat ini memastikan data dikirim ke perangkat yang benar dalam jaringan. Kemudian fungsinya yang kelima ialah komunikasi antar perangkat. Dengan alamat MAC, perangkat dalam jaringan dapat saling mengenali dan berkomunikasi meskipun berada dalam media jaringan yang sama. Kemudian soal untuk yang kelima yaitu jelaskan konsep TCP/IP sebagai protokol yang mengatur komunikasi data pada jaringan komputer. TCP/IP atau Transmission Control Protocol, Internet Protocol adalah kumpulan komunikasi data yang digunakan untuk mengatur cara perangkat-perangkat di jaringan komputer saling berkomunikasi. TCP/IP menjadi standar dasar dalam jaringan komputer termasuk internet.
Protokol ini dirancang untuk memungkinkan perangkat dengan arsitektur dan sistem operasi yang berbeda dapat saling terhubung dan bertukar data dengan andal. Struktur dan fungsi utama dari TCP/IP ini adalah sebagai berikut. Satu, layer data link. Layer yang mengatur proses pengiriman dan penerimaan data antara perangkat dalam jaringan. Layer ini berguna untuk mengatur karakteristik yang harus dimiliki oleh perangkat keras agar bisa melakukan pertukaran data. Pengaturan tersebut mencakup penggunaan kabel Ethernet, kabel interface jaringan, atau kabel jaringan nirkabel. Kemudian lapisan layer yang kedua ialah layer transport. Layer ini bertugas untuk menyediakan koneksi yang lancar pada perangkat yang akan digunakan. Data yang dikirimkan kemudian dibagi menjadi beberapa paket dan diberi nomor urut. Lalu, layer transport akan menentukan jumlah data yang harus dikirim, tujuan pengiriman data, serta kecepatan pengiriman yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah layar internet. Layar internet berfungsi untuk mengirimkan jaringan pada jaringan serta mengatur pergerakan paket tersebut. Layar internet juga memastikan agar paket yang dikirim mencapai tujuan yang tepat. Dalam prosesnya, layar internet menggunakan prosedur agar bisa mengirimkan data sesuai urutan kepada perangkat yang tersedia di seluruh jaringan. Kemudian yang keempat, layar aplikasi. Layar aplikasi berfungsi untuk menghubungkan setiap perangkat agar bisa berkomunikasi satu sama lain. Jenis layar ini, jenis layar inilah yang aktif ketika sebuah layanan internet seperti email atau platform chatting digunakan oleh pengguna. Layar ini tidak digunakan dalam TCP/IP saja, tapi protokol lainnya seperti SMTP, Telnet, FTP, DNS, dan HTTP. Kemudian untuk cara kerja dari TCP ini, yang pertama, data yang dikirimkan pengguna menjadi beberapa paket-paket kecil oleh protokol TCP dengan tambahan informasi untuk menjaga keamanan data. Kemudian, protokol IP menambahkan label alamat tujuan pada setiap paket, mirip proses pengiriman barang. Paket dikirim melalui jalur komunikasi berbeda dengan bantuan router. Router menentukan jalur efisien, mengatur lalu lintas, dan mencegah overload. Lalu di perangkat tujuan, paket diterima, diperiksa keamanannya, dan disusun kembali menjadi data yang utuh. Jika ada kerusakan, perangkat menerima meminta pengirim untuk mengirim ulang data. Lalu gateway menerjemahkan protokol jaringan asli ke TCP/IP atau sebaliknya untuk memastikan data dapat diterima dengan benar. Sekian Kak, sekian Pak presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.